Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk kali ini, aku akan mereview sebuah film yang berjudul The Lie, dengan dibintangi oleh artis-artis ternama, diantaranya adalah Joy King sebagai Kayla, Peter Sarsgaard sebagai Jay, Mireille Enos sebagai Rebecca. Film yang dirilis di tahun 2018 ini ditulis dan disutradarai oleh Vina Sud. Bercerita tentang sebuah keluarga broken home akibat perceraian. Demi melindungi putri sematawayangnya, ayah dan ibu ini terjebak dalam permainan yang diciptakan oleh putri beserta temannya. Dan kedua orang tua ini harus mengarang cerita-cerita palsu untuk menutupi kesalahan putrinya. Kita akan disuguhi adegan-adegan yang menguras emosi, yang kemudian terpatahkan dengan sesuatu yang di luar perkiraan. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih lanjut tentang film ini, tak bosan-bosan aku ingatkan kepada Cinema Lovers untuk tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kehidupan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik, riang, dan sangat menggemaskan bernama Kayla. Scene berpindah beberapa tahun kemudian, Kayla sudah tumbuh menjadi gadis belia yang berusia 15 tahun. Tapi Kayla yang dulu riang sekarang berubah menjadi pendiam sejak kedua orang tuanya bercerai. Dan hari itu, Kayla sedang berada dalam perjalanan bersama ibunya yang bernama Rebecca dan ditemani pacar ibunya. Mereka hendak mengantarkan pacar Rebecca ke bandara. Dan setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju suatu tempat. Rebecca yang sangat menginginkan Kayla menjadi pebalet hebat, berniat mengirim anaknya ke retreat yang diadakan oleh sekolah balet selama musim dingin di akhir pekan. Dan karena sedang musim dingin, Kayla yang menderita asma diperingatkan ibunya untuk tidak melupakan obatnya. Hari itu, karena ibunya harus bekerja, tugas mengantar Kayla diserahkan kepada ayahnya yang bernama Jay. Ayah dan ibu Kayla sudah berpisah belum lama ini, dan masing-masing dari mereka sudah mempunyai pacar. Akan tetapi, Kayla tak begitu suka dengan pacar-pacar orang tuanya. Setelah mengantar putrinya ke rumah ayahnya, Rebecca kemudian pamit dan meninggalkan mereka. Dan berangkatlah Kayla ke retreat diantarkan sang ayah. Perjalanan mereka terhenti ketika tiba-tiba saja Kayla menyuruh ayahnya untuk berhenti di tengah jalan. Kayla melihat temannya yang bernama Britney sedang berada di halte. Kayla kemudian menawarkan tumpangan kepada Britney karena tujuan mereka sama, yaitu ke retreat sekolah balet. Britney yang cantik dan seksi berusaha untuk menggoda Jay, tapi Jay tak menanggapinya. Kayla yang memperhatikan mereka tanpa tak suka dengan temannya itu. Di tengah jalan, Britney meminta izin kepada ayah Kayla untuk berhenti sebentar karena Britney ingin ke toilet. Tapi karena di kanan kiri hanya ada hutan, ayah Kayla tak mengizinkan. Karena Britney sudah tak tahan dan Kayla juga memaksa, akhirnya Jay menghentikan mobilnya. Setelah itu, turunlah Britney dan Kayla dari mobil, dan Jay hanya menunggu di mobil. Setelah menunggu cukup lama, tapi mereka tak datang juga, akhirnya Jay terpaksa menyusul mereka. Jay memanggil-manggil nama Kayla, tapi tak ada sautan. Dan tiba-tiba saja Jay mendengar cerita anaknya. Jay segera berlari dan mendapati Kayla sedang duduk di atas jembatan yang arusnya deras sekali, dengan wajah ketakutan. Karena tak melihat Britney, Jay kemudian menanyakan keberadaan Britney kepada Kayla. Tapi Kayla hanya menangis. Tanpa berpikir panjang, Jay turun ke sungai untuk mencari Britney, tapi tak berhasil menemukannya. Jay yang panik kemudian berniat menelpon polisi, tapi Kayla melarang ayahnya karena ia yang telah mendorong Britney sampai terjatuh ke sungai. Jay yang mendengar penjelasan anaknya segera mengurungkan niatnya untuk memberitahu polisi dan mengajak putrinya pulang. Tapi di saat Jay dan Kayla hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja ada sebuah truk yang melintas di jalan tersebut. Jay segera mengajak putrinya untuk bersembunyi di balik pintu mobil. Dan untung saja supir truk tersebut tak melihat mereka.
Jay kemudian membawa Kayla menemui ibunya. Jay yang ketakutan segera menyusul Rebecca ke kantornya. Rebecca yang melihat Jay berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan putrinya dan Jay tak mampu menjaganya. Sempat terjadi adu argumen di antara mereka, namun perdebatan mereka terhenti setelah melihat anak mereka muntah-muntah. Melihat anaknya dalam kondisi tak sehat, Rebecca lalu membawa Kayla pulang ke rumah dan Jay mengikuti mereka. Sesampainya di rumah, perilaku Kayla yang tak seperti biasanya menimbulkan pertanyaan di hati Rebecca. Ditambah lagi, Rebecca menemukan baju milik Kayla yang dipakai dalam kondisi sobek. Padahal baju itu baru ia belikan. Kayla kemudian menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada ibunya. Setelah mendengar penjelasan putrinya, Rebecca hanya terdiam dan merasa tak percaya. Jay yang melihat Rebecca berusaha menenangkan Rebecca dan meminta kepada Rebecca untuk mencarikan pengacara terhebat untuk membantu Kayla. Awalnya Rebecca menolak karena menganggap Kayla salah dan harus bertanggung jawab atas kematian Britney karena Kayla yang mendorongnya hingga terjatuh. Tapi Jay menyangkalnya dan bersikeras kalau itu murni kecelakaan. Kayla tak bersalah sama sekali dan tak sengaja melakukan itu. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya mereka sepakat untuk melindungi Kayla apapun caranya demi masa depan putrinya dan tak ingin melihat hidup putrinya hancur. Dan demi menutupi kesalahan putrinya, Rebecca berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan membakar baju milik Kayla yang robek. Tapi Rebecca terlihat panik ketika Jay bercerita ada truk yang melintas waktu kejadian itu. Dan Jay berusaha meyakinkan Rebecca kalau supir truk tak memperhatikan dan tak melihat karena mereka bersembunyi di balik mobil. Tak hanya itu, Rebecca juga menyalahkan Jay atas peristiwa yang dialami putrinya. Karena Kayla tak suka dengan Britney yang tertarik pada ayahnya, sehingga membuat Kayla harus mendorong Britney. Dan Jay yang memang tak pernah menanggapi Britney menolak tuduhan Rebecca, sehingga membuat mereka berdebat. Kayla yang mendengar ayah ibunya bertengkar, marah dan mencoba untuk kabur. Untung saja, Jay dan Rebecca melihatnya dan mencoba menghentikan Kayla. Sementara itu, Kayla sendiri menyalahkan ayahnya yang telah membuat Britney menyukainya. Jay yang merasa selalu disalahkan akhirnya emosi dan lepas kendali, sehingga tak sengaja mendorong Kayla dan membuat Kayla terjatuh. Jay segera meminta maaf dan memilih untuk pergi. Dan tak berselang lama, datanglah ayah Britney yang bernama Sam menemui Rebecca. Sam dan Rebecca bertetangga dan cukup akrab karena putri-putri mereka bersahabat. Sam mencari putrinya dan hendak menanyakan pada Kayla. Tapi Rebecca mengatakan pada Sam kalau Kayla tak di rumah. Ia sedang ke dokter bersama ayahnya. Sam lalu bercerita kepada Rebecca kalau dia sangat menyesal telah bertengkar dengan putrinya dan menyuruh putrinya pergi sendiri ke sekolah balet dengan naik bis. Sam kemudian berpesan kepada Rebecca agar Kayla menghubunginya jika sudah pulang. Rebecca yang tak tahan dengan kebohongannya hanya bisa menangis setelah kepergian Sam dan menutup semua pintu rumahnya. Sementara itu, Kayla justru terlihat tenang dan seperti tak pernah terjadi apa-apa. Jay dan Rebecca berencana untuk membawa Kayla menginap di hotel beberapa hari, agar pikiran Kayla bisa lebih tenang sehingga bisa memahami cerita yang dikarang oleh Jay untuk mempersiapkan semua sebelum bertemu dengan ayahnya Britney. Ketika mereka bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba saja Sam datang dan memaksa ingin berbicara dengan Kayla. Sam tahu kalau Jay dan Rebecca sedang berbohong dan ada yang mereka sembunyikan. Tapi Rebecca dan Jay menghalang-halangi Sam, sehingga perseteruan terjadi di antara mereka. Dan Sam mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Dengan memanfaatkan cerita dari Sam, Rebecca dan Jay berusaha membuat laporan kepada polisi, yang melaporkan Sam terlebih dahulu sebelum Sam melaporkan mereka. Rebecca menemui polisi yang kebetulan adalah bekas rekan kerja Rebecca dahulu, yang bernama Kenji. Rebecca membuat alibi palsu dengan mengarang cerita bahwa Sam telah menyiksa putrinya hingga membuat Britney kabur dari rumah. Kenji kemudian datang ke rumah Rebecca untuk meminta keterangan dari Kayla. Kayla yang sudah disetting oleh ayah ibunya menjawab semua pertanyaan dari polisi dengan sangat lancar. Sama dengan ibunya, Kayla mengatakan hal-hal yang kurang baik mengenai ayah Britney.
Rebecca agak tenang setelah Kenji bercerita bahwa Sam tidak membuat laporan anak hilang. Dan sejak kejadian itu, hubungan antara Jay dan Rebecca kembali membaik. Kayla sangat senang melihat ayah dan ibunya. Mereka bertiga sangat menikmati kebersamaan dan bahagia sekali. Dan keesokan harinya, Kenji dan temannya datang kembali menemui Rebecca. Dia mengatakan kalau Sam menyanggah semua tuduhan Rebecca dan bercerita justru Rebecca lah yang telah menghalang-halangi Sam untuk berbicara dengan Kayla. Ditambah lagi keterangan dari para tetangga kalau Sam tak pernah memiliki sifat seperti yang dituduhkan Rebecca. Polisi juga mengatakan kalau mereka sudah melacak ponsel milik Britney dan terakhir berada di pusat kota tempat tinggal Jay. Rebecca menjadi semakin panik. Polisi juga menemukan bukti dari email milik Britney. Dari email itu diketahui Kayla mengancam akan membunuh Britney karena Britney sudah merebut pacarnya. Tapi Jay dan Rebecca tetap menyangkalnya. Sebagai sahabat, Kenji meminta kepada Rebecca untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena polisi sudah menemukan barang bukti, yaitu obat asma milik Kayla yang tertinggal di jembatan tersebut. Rebecca yang panik dan tak tahu harus berkata apa lagi, langsung mengusir Kenji. Dan malam itu, Jay dan Rebecca berniat menghilangkan barang bukti, yaitu dompet dan ponsel milik Britney, yang waktu itu ditemukan oleh Kayla di tempat kejadian dan tertinggal di mobil milik Jay. Jay mengepul barang tersebut di dekat rumah milik Sam. Rebecca yang menyadari Sam sudah berada di rumah segera menelpon Jay. Rebecca sangat panik. Belum selesai tugas mereka, ternyata Sam sudah memergoki mereka. Sekali lagi Sam menanyakan keberadaan Britney. Sam sebenarnya sudah tahu kalau Kayla pelakunya dan mereka berusaha untuk melindungi putrinya. Jay yang melihat Rebecca dalam bahaya segera membantu Rebecca dan menyerang Sam. Jay berusaha membunuh Sam, tapi Rebecca menghentikannya dan mengajak Jay untuk pergi dari sana. Mereka segera naik ke mobil, dan tak berapa lama muncul Sam yang berada di tengah jalan, sedang berusaha menghentikan mereka. Rebecca yang tak bisa mengendalikan mobilnya, kemudian menabrak Sam. Sam yang terluka parah memohon kepada Rebecca untuk menolongnya, tapi mereka tak menolong dan meninggalkan Sam sendirian. Dan keesokan harinya, ketika mereka sedang membersihkan mobil yang dipakai semalam untuk menabrak Sam dari bekas darah, tiba-tiba saja pintu rumah mereka ada yang mengetuk. Dan ternyata yang datang adalah Britney. Jay dan Rebecca hanya saling menatap tak percaya. Untuk lebih memastikan, Rebecca kemudian memegang wajah Britney, dan setelah yakin itu Britney, Rebecca segera menyuruhnya untuk pulang. Jay dan Rebecca yang kecewa dengan putrinya kemudian menemui Kayla. Mereka hanya diam saja sambil menatap ke arah Kayla. Kayla yang sadar kalau ayah dan ibunya sudah mengetahui hal sebenarnya, bercerita kalau itu ide dari Britney. Britney lah yang merencanakan semua itu. Ia menyuruh Kayla untuk mendorongnya dan mengarang cerita palsu. Dari awal, Kayla sebenarnya ingin memberitahu ayah dan ibunya yang sebenarnya. Tapi setelah melihat kebersamaan mereka, Kayla mengurungkan niatnya dan akan memberitahu mereka jika nanti mereka sudah tinggal bersama lagi. Kayla merasa bersalah dan memohon maaf kepada ayah ibunya dan meminta agar mereka tak meninggalkannya lagi. Sementara itu, Rebecca dan Jay hanya terdiam mendengar penjelasan putrinya. Mereka kemudian menangis dan saling berpelukan. Dan tak berapa lama, ada suara pintu diketuk dan suara sirene polisi. Dan film pun selesai. Sebagai orang tua, memang tugas kita untuk melindungi dan menyelamatkan anak-anak kita. Tapi kalau anak berbuat salah, arahkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jangan menyembunyikan kesalahan anak hanya karena kita terlalu takut akan masa depan anak kita kalau sampai ia masuk penjara. Sebenarnya tujuan dari sang anak ini baik. Sebagai korban dari keluarga broken home yang ingin menyatukan kembali kedua orang tuanya, tapi dengan cara yang salah. Dengan mengarang kebohongan sehingga mendorong orang tua untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar. Aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Nah, itu tadi alur cerita film yang bisa aku review untuk kali ini. Sampai jumpa di review film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.